Kita akan meneruskan dengan penjelasan tentang iman rasuli. Iman umum, iman paling dasar, dan iman yang bersifat universal di dalam seluruh alam semesta. Mari kita membaca butir pertama dan butir kedua bagian depan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Sampai di sini saja pembacaan kita sementara ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik atau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada agama mempunyai pengertian melalui proklamasi iman konfesi daripada pengertian Tuhan Allah lebih singkat, lebih tepat, dan lebih agung dan sempurna dari 3 kalimat ini. Sesudah itu butir yang kedua, kepercayaan kredo dari iman rasuli. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Di sini bahasa Indonesia, Tuhan kita muncul setelah Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Kapankah Yesus dilahirkan menjadi Tuhan manusia? Yaitu pada waktu Kaisar pertama dari kerajaan Romawi mengangkat diri sebagai Tuhan dan memikirkan bahwa seluruh anggota warga negara kerajaan Romawi adalah miliknya dia sendiri, dan dia seorang memiliki hidup seseorang, kehidupan seseorang, kebebasan seseorang, kekayaan seseorang, segala sesuatu, rumah, harta, semua dimiliki oleh dia. Maka yang tidak memanggil Kaisar sebagai Tuhan harus dipenggal kepalanya. Pada saat itu orang atau menerima Kaisar sebagai Tuhan atau masih mau hidup. Kalau engkau tidak menerima Kaisar sebagai Tuhan, mereka harus dibunuh. Dan pembunuhan sampai banyak orang meluncurkan darahnya di Yerusalem. Maka mereka mulai memikirkan membiarkan orang Yahudi, satu-satunya bangsa, diberi kelonggaran, boleh tidak menyebut Kaisar sebagai Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian kelahiran Yesus Kristus merubah situasi ini. Karena yang dipanggil Tuhan bukan Allah yang di surga, tapi manusia namanya Yesus. Yang dipanggil Tuhan bukan Allah yang bersifat roh, tapi Yesus Kristus yang bersifat jasmani, yang mempunyai tubuh. Itu sebab pembunuhan jalan lagi, dan ratusan ribu orang Kristen dibunuh dan mereka menjadi martir karena iman kepercayaan. Namun demikian tidak bisa memberhentikan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebab di dalam 50 tahun permulaan Yesus lahir, kita lihat tanah di barat, sepertiga orang menerima Yesus Kristus. Sebelum 100 tahun Yesus lahir, maka seluruh kerajaan Romawi banyak orang menjadi Kristen. Mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mereka lebih baik dibunuh, tetapi tidak menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mereka lebih rela dibunuh daripada tidak mau menjadi orang Kristen. Nah, saudara, iman Kristen begitu kuat dan begitu besar pengaruhnya sampai kerajaan Romawi digoncangkan. Di dalam 300 tahun lebih, maka kerajaan Romawi roboh di dalam ideologinya, dan mereka sendiri semua menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kapankah Yesus dilahirkan menjadi Tuhan? Pada saat Kaisar pertama dari kerajaan Romawi menyebut diri sebagai Tuhan, maka Allah turunkan anaknya menjadi Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Tuhan umat manusia bukan manusia itu sendiri. Tuhan umat manusia adalah sang pencipta manusia, itu adalah Allah sendiri. Sehingga menyebut manusia sebagai Tuhan
itu adalah penyelewengan. Menyebut manusia sebagai Tuhan itu adalah pelanggaran. Karena Allah sendiri mau menjadi Tuhan kita. Dan bedanya Tuhan yang diangkat oleh manusia sendiri dan Tuhan yang diturunkan dari surga adalah Tuhan yang diangkat oleh manusia sendiri. Memakai kuasa, paksaan, militer, kekerasan untuk mentaklukkan manusia yang lain. Tetapi Tuhan yang diturunkan di surga adalah Tuhan yang sendiri rela menyerahkan diri, menyangkal diri, mengorbankan diri, mengalirkan darah, memberikan hidupnya menjadi penebusan bagi manusia. Di sini perbedaan Tuhan yang asli dan Tuhan yang tidak asli. Setelah dikatakan aku percaya kepada Tuhanku Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, bukanlah manusia melulu. Yang dijadikan Tuhan adalah Allah yang menjadi manusia. Adalah Tuhan yang jelma dan jadi daging. Adalah Sang Pencipta yang masuk ke dalam dunia ciptaan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan keadaan demikian, maka kita melihat Allah hadir di dalam sejarah. Firman masuk ke dalam sejarah. Allah berada di dalam dunia manusia. Disitulah kita melihat contacting point between the eternity and temporality now occurs. Sesuatu pertemuan antara kekekalan dan sementara sudah terjadi. Sesuatu titik kontak antara yang tidak kelihatan sekarang muncul. Dan Allah yang jelma menjadi manusia menjadi jaminan ada jalan dari manusia kembali kepada Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhanku Yesus Kristus. Lalu dikatakan dia adalah anak Allah yang tunggal. Kita sudah bicara mengapa dia disebut anak. Karena mempunyai hidup sejajar, sejenis dengan Allah. Allah melahirkan Allah. Sama seperti manusia melahirkan manusia. Waktu manusia melahirkan manusia, yang dilahir seorang manusia, yang melahir seorang manusia, totalnya adalah dua manusia. Tapi Allah melahirkan Allah, yang dilahirkan Allah, yang melahirkan Allah, tapi totalnya tetap satu Allah. Di sini kesulitan logika manusia menerima hal-hal rohania. Bagaimana Yesus disebut sebagai anak Allah? Bagaimana Yesus juga sekaligus disebut Allah? Kalau dia Allah, masakan dia anak Allah? Kalau dia anak Allah, apakah dia masih Allah? Nah, ini kerohanian dan kesulitan ini justru menyatakan sifat iman kepercayaan orang Kristen. Orang Kristen yang menganggap bahwa hanya ada sesuatu kemungkinan diterima oleh logika manusia adalah orang-orang yang selalu memaksakan logika yang dicipta untuk menerapkan kepada Allah yang mencipta segala sesuatu. Ini tidak beres. Allah adalah melampaui logika, melampaui materi, melampaui ciptaan. Allah adalah Allah yang sejati. Allah yang melampaui segala logika itu, dia memberikan wahyu kepada kita yang sendirinya adalah melampaui rasio daripada manusia. Saudara-saudara, saya kira di dalam sejarah ada seorang Inggris yang namanya John Locke. Dia yang menerobos kesulitan ini dan membawa kita menuju kepada pengertian akan hal yang melampaui dua alternatif. Yang pertama, rasional. Yang kedua, irasional. Atau yang pertama, rasional. Kedua, kontrarasional. Lalu John Locke mengatakan, mengapa hanya dua? Mengapa hanya alternatif rasional atau tidak rasional? Mungkinkah ada yang ketiga? Rasional berarti masuk akal. Irasional berarti tidak masuk akal. John Locke mau menanya, selain yang masuk akal dan tidak masuk akal, masih ada kemungkinan yang lainkah? Dan dia memberi jawaban, bukan hanya dua ini. Kalau hanya dua ini, kita terkurung dengan patron dan logika kita yang terbatas. Tapi harus kita mempunyai satu kemungkinan yang disebut
rasional, kontrarasional, dan ketiga suprarasional. Suprarasional tidak terkurung di dalam alternatif rasional atau tidak rasional. Suprarasional menerobos, melewati, melampaui kategori masuk akal atau tidak masuk akal. Sekira orang yang bisa mempunyai penerobosan semacam demikian adalah orang yang membuka jalan baru untuk kebudayaan manusia. Orang yang mempunyai sesuatu kurungan daripada logika yang sangat sederhana, tidak bisa mengerti iman kekristenan. Iman kekristenan justru diwahyukan oleh Tuhan yang melampaui rasional dan irasional, adalah suprarasional yang menerobos ke dalam dunia logika manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah dengan penerobosan dari atas menurunkan dan mengirim kepada kita sesuatu kemungkinan beriman, sehingga kita tidak terkurung di dalam sesuatu pertahanan dan sesuatu ikatan rasional dan tidak rasional. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, semua yang diwahyukan Tuhan yang menerobos ke dalam dunia manusia adalah Tuhan mau manusia mengerti sesuatu yang melampaui kemungkinan keterbatasan marifat daripada manusia. Di dalam zaman sebelum Yesus lahir, pengertian dari segala sesuatu yang paling tinggi, yang paling memuncak, itu adalah cara berpikir orang Greka. Orang Greka menemukan akan rasio, menemukan akan logika, menemukan akan silogisme, khusus dari metode deduksi, induksi, dan paradoks. Ini semua adalah pemikiran-pemikiran yang agung yang melampaui kebudayaan akan muncul selanjutnya di dalam zaman Latin, zaman Greka, zaman Jerman, zaman Perancis, zaman rasionalisme dan sebagainya. Sebelum dan jauh dari sebelum semua ini terjadi, orang Greka sudah mempunyai pengertian logika yang luar biasa dalam dan luar biasa canggihnya. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun orang Greka tidak bisa melampaui ikatan logika yang jadikan sesuatu kebudayaan di mana rasio itu paling penting. Di atas rasio, melampaui rasio, hanya mungkin dimengerti melalui wahyu Tuhan di dalam kitab suci. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam sistem iman rasuli sudah mempunyai kemungkinan melampaui semua ini. Jika ditanya apakah yang diselidiki oleh orang Greka pada zaman kuno, mereka sebagai manusia anak alam mengobservasi alam, lalu berusaha menghitung sesuatu dalil dari alam, lalu mengerti asal-usul sebab akibat daripada kausalitas alam. Dan disitulah mereka mengkecimpungkan diri di dalam menemukan ilmu-ilmu dari astronomi sampai geologi. Dan apakah menjadi alat untuk mengerti pikiran rasio manusia? Apa yang menjadi tujuan dimengerti alam semesta yang demikian ajaib? Lalu kalau ditanya kepada orang Greka, alam itu apa? Jawabnya, alam adalah memang begini. Dari dulu begini, sampai sekarang begini, sehingga selama-lamanya begini. Sehingga satu alam yang tidak berubah, alam yang sudah jadi, alam yang sudah pernah ada dan sekarang ada, dan akan terus ada, tidak habis-habis sampai kesudahan alam semesta. Itu adalah satu static nature. Lalu manusia menjadi observator yang melihat, menganalisa, menghitung, mengobservasi, dan akhirnya menyimpulkan pengetahuan yang kita temukan di dalam alam. Manusia berada di dalam alam. Manusia sebagian dari alam. Dan manusia penemu alam. Manusia penganalisa alam. Manusia pengobservasi alam. Dan manusia mendirikan ilmu alam. Saudara-saudara sekalian, dan di dalam hal ini alam mengkurung manusia. Manusia dibatas di dalam alam, dan alam itu memang dari dulu begini, sekarang begini,
tidak akan terus menerus begini. Alam dari mana? Tidak ada jawaban. Alam mungkin berubah, tidak ada sesuatu kepastian. Alam akan menjadi sesuatu yang lain, tidak ada orang mengetahui. Inilah Gerika, saudara-saudara. Pada waktu Yesus Kristus datang ke dunia, di dalam pemikirannya, pengajarannya, telah menyimpan sesuatu sistem yang jauh lebih tinggi daripada sistem Gerika. Mengalami dan mengandung sesuatu pengertian yang jauh melampaui pengertian Gerika. Sehingga Yesus Kristus sebagai seorang yang menerobos dari supra alam masuk ke dalam alam. Yesus menjadi satu-satunya memberikan pengertian dari luar untuk mencerahkan orang yang sebagai sebagian alam, untuk mengerti alam melalui sesuatu sifat super rasio, melampaui rasio yang belum pernah ada di dalam sejarah. Saudara-saudara, jangan kira Yesus hanya seorang budayawan atau seorang masyarakat, seorang politikus, seorang moralis yang berusaha merubah dan memberikan revolusi yang baru kepada umat manusia saja. Yesus adalah sesuatu kunjungan daripada alam semesta, pencipta daripada dunia yang lebih tinggi daripada yang dicipta, masuk ke dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, semua ilmu adalah manusia sebagian dari alam mau mencari mengerti apa sih alam itu. Tapi Yesus Kristus ada yang supra alam, pencipta alam, turun ke dalam alam, memberikan kesadaran, memberikan pengertian, memberikan enlightenment, pencerahan kepada manusia. Engkau ada di alam, engkau tahu alam itu apa. Dan di sini saya melihat sesuatu kelebihan, keunggulan, sesuatu keistimewaan dari iman rasuli, di mana iman rasuli bukan hasil daripada manusia yang mengobservasi alam lalu memberikan penjelasan apa itu alam. Iman rasuli adalah kesadaran yang Tuhan berikan kepada manusia, percaya di luar alam ada Sang Allah yang menjadi pencipta, menjadi khalik langit dan bumi, dan mengirim Kristus turun mengunjungi dan memberikan pencerahan dan mensadarkan kita tentang sebenarnya alam itu apa. Sehingga di sini perbedaan antara penyelidikan daripada sistem logika Gerika dibanding dengan pencerahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui turunnya dari supra alam ke dalam alam adalah satu sistem yang tertutup dan sistem yang terbuka. Di dalam Gerika seluruh ilmu pengetahuan adalah sesuatu orang melalui metode sistem tertutup untuk coba menjelaskan apa artinya alam. Tapi Yesus Kristus memberikan kepada kita satu penerobosan, bukan pakai sistem tertutup, tapi sistem terbuka untuk mengerti. Nah, saudara-saudara, dunia tidak pernah mengetahui apa itu artinya sistem terbuka. Sampai pada Thomas Kuhn pada abad ke-20, abad lalu, dia mengatakan paradigm shift, sesuatu perubahan shift daripada paradigma yang dulunya kita pakai sistem tertutup, mari kita sekarang pakai sistem terbuka. Dari Aristotle, bahkan sebelum Aristotle, sampai zamannya Enlightenment, di dalam periode di mana Sir Isaac Newton menjelaskan alam semesta, semua pakai sistem tertutup. Tetapi jangan menunggu sampai Thomas Kuhn, sebenarnya di dalam kitab suci sudah mengandung sikap terbuka. Di dalam kitab suci kita sudah melihat bahwa alam semesta bukan ada pada sendiri, bukan begitu. Bukan memang begitu, sekarang begitu dan akan terus menerus begitu. Itu pikiran Gerika. What is universe? Universe as just before, just now, same as after. Never change. It's already existing and existing in the eternity. But we don't understand. We try to observe. We try to analyze. We try to make evidence. Try to experiment in all the axioms in the universe
and then we can make conclusion. We say we understand universe. Alkitab mengatakan tidak. Dari manusia tertutup di dalam alam, menyelidiki alam yang menutup manusia dan alam yang tertutup sendiri. Dan mungkin ada jawaban. Alkitab mengatakan segala surga memuliakan Tuhan Allah, menceritakan segala karya agung dan mulia dari Tuhan Allah. Seluruh alam semesta mempamerkan rencana, mempamerkan desain, mempamerkan bijaksana dari Allah Sang Pencipta. The universe is the manifestation of the wisdom and the creation and the planning of God. Sehingga di atas alam masih ada Allah. Dan di sini bukan melalui rasio mengerti alam, melalui iman mengerti Allah yang di atas alam. Alam, Allah. Kalau kita mengerti alam pakai sistem tertutup, mengerti Allah pakai sistem terbuka. Saya senang sekali bahasa Indonesia. Waktu mengatakan alam, mulutnya tutup. Semua, 1, 2, 3. Alam, bisa nah. Allah, dah tutup. Nah mungkin kan. Udah enggak bicara alam, harus ditutup. Jadi alam ini memang tertutup. Tapi kalau bicara Allah, coba 1, 2, 3. Allah, dah tutup kan? Mulutnya terbuka kan? Nah ini bedanya. When you talk about the nature, you are in closed system. When you talk about God, you are in open system. Allah terbuka untuk Tuhan, baru engkau tidak terkurung oleh alam. When you say God, you have to open yourself and to be revealed by Him, to understand Him through His own initiative in revelation. And that point, you understand God and His work, His career. Melalui kita terbuka kepada Allah, kita mengerti Allah dan mengerti karyanya dan ciptaannya di dalam bijaksana yang tertinggi. Dan Dia memberikan pengertian wahyu kepada kita. Waktu engkau terbuka kepada Allah, engkau perlu metode dari sesuatu keterbukaan. The open system started from understanding God. The open system is hidden in the Apostles' Creed. Di dalam kredo apostolik, di dalam iman, pengakuan, kepercayaan daripada semua para rasul, kalimat pertama sudah sistem terbuka. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu ajaib adalah segala rencana Allah dan kebesaran Allah yang tersimpan di dalam kitab suci yang diwahyukan kepada kita. Nah saudara-saudara, aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan. Karena Dia bukan manusia seperti Kaisar Romawi. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena Dia adalah Allah, Dia mempunyai ketidakterbatasan. Dia mempunyai kuasa mencipta. Dan Dia adalah Tuhan Khalik langit dan bumi. Dan Dia adalah yang maha kuasa. Dia adalah Bapa seluruh umat manusia. Dan Dia adalah pemelihara, pemimpin, pengwahyu, dan pemberi kebenaran kepada seluruh manusia yang dicipta sebagai karyanya Dia. Saudara-saudara, aku percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus Kristus. Kristus adalah Allah menjadi manusia. Itu sebab titik kontak di antara Tuhan dan manusia terjadi di dalam diri Kristus. Titik pertemuan di antara kekal sementara sudah ada. Titik kontak satu-satunya yang menggabungkan manusia dengan Sang Penciptanya ada melalui titik Kristus. Saudara, kalau melihat titik dari kekekalan dan kesementaraan bertemu berada dalam satu titik, maka di situ manusia ada pengharapan. Kita bukannya hidup hanya di dalam jangka waktu sejarah berpuluh tahun saja. Kita bukan hanya mengerti waktu yang berfungsi dan berproses dari saat Tuhan mencipta sampai Tuhan datang kembali dunia kiamat. Dari titik pertemuan di mana Tuhan mencipta, maka yang alam semesta ini dikontakkan dengan Allah Sang Pencipta.
Lalu berproses terus ribu tahun. Akhirnya Yesus Kristus datang kembali yang kekal bertemu lagi dengan kesementaraan. Titik yang pertama mulai. Titik yang terakhir menyelesaikan. Titik permulaan dan titik akhir di tengah-tengah di garis menjadi satu garis yang menghubungi alpha point dan omega point. Ini namanya sejarah. Nah saudara-saudara, sejarah terbentuk daripada ada alfa dan ada omega. Sedangkan Alkitab mengatakan Yesus Kristus menyebut diri I am alpha and I am omega. Yesus adalah alfa, Yesus adalah omega. Dan Yesus Kristus menjadi titik permulaan alam semesta. Yesus Kristus menjadi titik terakhir sejarah. Dari permulaannya manusia berwaktu sampai akhirnya waktunya semua akan dihakimi oleh Tuhan. Ini satu sejarah yang kita berada di dalam wadahnya. Dan di antara titik permulaan dan titik terakhir, di tengah-tengahnya ada satu titik, itu namanya titik inkarnasi. Titik inkarnasi berarti titik sesuatu pertemuan di mana yang kekal dan sementara menjadi satu. Yang tidak kelihatan boleh bertemu. Yang mencipta sama yang dicipta sekarang menjadi berhubungan. Titik kontak, titik koneksi, titik pertemuan, titik campurnya, pertemuannya antara kekal sementara. Ya ini sekarang terjadi di dalam kelahiran Yesus. Kalau engkau melihat gedung ini, maka ada satu salib yang tinggi di sini. Di atasnya satu salib yang ditinggikan, di bawahnya satu salib. Kenapa di depan ada satu salib di atas, satu salib di tengah? Yang di atas berarti kita seluruh gereja meninggikan Kristus sebagai juru selamat. Tapi ada salib yang berada di tengah-tengah yang disebut menara Kristus itu terkurung dengan 3 garis dari atas ke bawah. Ini 3 lapisan lingkaran kotik ini mewakili Allah Tritunggal. Dan di atas puncak tertinggi dari ketiga kotik ini adalah 27 meter daripada kitab suci yang kita taruh sebagai lambang di depan. Dari titik kitab suci sampai titik gotik itu adalah 27 meter. Lalu di luarnya gotik ini ada 2 yang merangkap, yang menjepit, yang tengah ini menjadi suatu menara yang akhirnya ditaruh sebagai pangkalan kitab suci yang di bawah, salib yang di atas. Dan kitab suci menjadi dasar iman kita. Dan seluruh iman kepercayaan tergantung dari 39 dan 27. Yang 39 lingkaran di luar. Dan 27 3 lingkaran kotik di dalam. 39 sama 27 berarti ditambah 66. Ini kitab suci terbentuk dari 39 buku di dalam perjanjian lama. Dan 27 buku di perjanjian baru. 39 di luar. 39 mengikat 27 di dalam. Artinya apa? Old Testament conceive the New Testament. Tetapi makna sesungguhnya harus melalui New Testament. Sehingga di dalam tugu yang kita lihat di luar itu, satu lingkaran 39 meter di atas kitab suci melambangkan perjanjian lama. Lalu 27 yang bersifat gotik dan di dalam ada 3 garis. Ini melambangkan Kristus, Bapa dan Anak. Allah Tritunggal yang berada di perjanjian baru. Jadi mengapa di luar 39 meter, yang di dalam 27 meter? Karena perjanjian lama meliputi dan mengandung perjanjian baru. Sedangkan terbalik, perjanjian baru mengungkapkan dan menggenapi perjanjian lama. Sehingga dalam teologi reform, Old Testament conceive New Testament. And New Testament manifest and accomplish Old Testament.
Dengar satu kali lagi baik-baik. Perjanjian lama menyimpan, mengayomi dan mengandung perjanjian baru. Sedangkan perjanjian baru memanifestasikan, mewujudkan dan menggenapi perjanjian lama. Nah, ini dua kalimat menjadi doktrin reform di mana kita mengetahui hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah di dalam perjanjian lama sudah mengandung, sudah menyimpan rahasia perjanjian baru. Dan perjanjian baru membongkar, menggenapi, menyempurnakan makna, tujuan dan semua profesi, semua nubuat dari perjanjian lama. Perjanjian lama menutupi perjanjian baru. Perjanjian baru membongkar rahasia perjanjian lama. Dan ini kita lambangkan di menara. Dan atasnya adalah 12 meter. Sehingga 39 tambah 12 itu adalah 51. Di atas ada kitab suci, ada pintu gerbang masuk ke sini. Di bawahnya masih ada 5 meter dan masih ada 8 meter lagi. Dan ini semua dari titik paling tinggi daripada salib itu sampai atas tanah gedung gereja ini adalah 66 meter. Kitab suci terbentuk dari 66 jilid. Dan maknanya diwakili oleh dua lambang, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dasarnya dua lambang itu adalah kitab suci yang terbuka kabar Tuhan. Dan semua tiang yang atasnya ada gulungan-gulungan yang bersifat ionik, sistem pilar dari Greka kuno itu melambangkan kitab suci turun dari atas. Saudara kalau lihat gereja ini, sudah melihat itu gulungan kitab satu persatu turun kepada rasul. 12 rasul di depan mempunyai kitab yang besar yang turun kepada mereka. Ini kitab suci diberikan kepada rasul. Dan di belakang gedung ini ada 12 yang pendek, yang lebih kecil. Karena nabi di dalam perjanjian lama tidak bisa dibandingkan dengan rasul di dalam perjanjian baru. Sehingga yang di depan besar, yang di belakang kecil. Atapnya dari atas. Kitab perjanjian lama turun dari Tuhan. Kitab perjanjian baru turun dari Tuhan. Gedung gereja kita pakai pilar yang atas seperti kitab gulungan yang turun dari atas. Tidak ada cara tiang yang lain. Seluruh gedung Mesias, katedral Mesias, semua pilar yang paling penting ada kitab gulungan yang turun dari atas. Tetapi gedung konser tidak ada pilar yang mempunyai ionic system. Yang ada Corinthian system. Di mana di atas pilar semua ada bunga, ada daun yang naik terus menuju ke atas. Kenapa desain gereja sama desain daripada konsol hall berbeda? Desain gereja kitab turun supaya menjadi dasar iman kita. Kitab suci terbuka. Kita menghadap Tuhan, mau bertanggung jawab, berespons kepada firman Tuhan. Sedangkan di dalam concert hall, pilarnya semua kenapa bukan ionik, bukan dorik, tapi semua Korintian. Karena di situ menuju ke atas, membuktikan kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Kita berpuji kepada Tuhan. Kita berbakti menyembah dan berespon kepada Tuhan. Di sini Tuhan turunkan firman. Di situ manusia mengatakan pujian kepada Tuhan. Gedung ini didesain dengan banyak pikiran sehingga sering siang malam kurang tidur. Bertahun-tahun untuk membawa firman dilambangkan oleh angka-angka di dalam tiang-tiang. Oleh bentuk-bentuk di dalam seni supaya mewakili iman kita. This is a speaking building. Satu bangunan yang berbicara. Bicara dengan sola scriptura, sola fila, sola fide. Satu bangunan yang berbicara melalui solus Christus, soli Deo gloria. Kita mengetahui segala sesuatu berdasarkan kitab. Dari kitab kita mendapatkan iman. Dan ini pun semua dari anugerah Tuhan.
untuk menjadikan pusat iman kepada Kristus dan akhirnya memuliakan Tuhan Allah. Seluruh bangunan penuh dengan semua isyarat, penuh dengan simbol, penuh dengan makna, penuh dengan arti yang perlu kita gali satu demi satu. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati gereja ini dan kita mengatakan solus Kristus, hanya Kristus, hanya meninggikan Kristus, hanya melalui Kristus. Karena alam semesta di dalam Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. The universe is created through God, Jesus Christ. For Him, Jesus Christ, forever and ever. Kita bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Sesudah tulis kalimat ini, maka iman rasuli butir kedua, kredo mengenai Kristus ditambah dengan yang dinaungi oleh Roh Kudus dan yang dilahir melalui anak darah Maria. Mengapakah kalimat-kalimat yang begitu penting ditulis di dalam iman rasuli, dinaungi oleh Roh Kudus? Satu-satunya yang aku percaya sebagai butir kedua, sebagai anak Allah yang tunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dia pernah menjadi manusia. Dia pernah turun dari surga, pernah lahir di dunia melalui karya Roh Kudus dan lewat seorang anak darah Maria. I believe in Jesus Christ. Dia dinaungi oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Di sini jelas sekali cara Allah menjadi manusia. Bukan semau Allah sendiri menurut cara-cara yang sembarangan, tapi justru melalui sesuatu bijaksana Allah yang dijanjikan kepada manusia, yang dikerjakan oleh kuasa Dia sendiri, dan yang melalui Roh Kudus pribadi ketiga, maka pribadi kedua bisa muncul di dalam sejarah. Pribadi kedua bisa lahir menjadi manusia berdaging dan berdarah seperti engkau dan saya. Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta dan Dia adalah dipakai oleh Allah sebagai sesuatu perantara menciptakan segala sesuatu, dan Dia akhirnya sendiri lahir di dalam dunia yang dicipta. Dia adalah Allah, Dia adalah manusia. Yesus Kristus dilahir melalui anak darah Maria, menaungi akan Maria. Saudara-saudara, Maria seorang perempuan di antara ciptaan Allah, di antara semua manusia, adalah seorang anak gadis yang sederhana, anak gadis yang sangat-sangat muda, anak gadis yang sangat-sangat lemah, seperti anak perempuan umur belasan tahun sekarang. Kita semua mengetahui itu apa artinya anak darah, yaitu yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Anak darah yaitu perawan yang tidak pernah dihubungi, disetubui atau dihubungan seksual oleh seorang pria. Itu namanya anak darah. Di sini katakan Roh Kudus menaungi dia. Ini satu kalimat yang agung, luar biasa. Berarti Allah datang ke dunia, memilih seorang perawan, lalu Allah dengan pribadi ketiga mendekati dia, menaungi dia dengan kuasa yang tidak terbatas, berada pada dia, lalu melalui dia yang diberikan sesuatu keajaiban mujizat. Dia menjadi hamil dan menjadi seorang ibu Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu campur tangan Tuhan yang langsung, direct intervention of God, the third person of Trinity, come and to give the conception in the body of a virgin called Mary. Dari tubuh seorang anak darah namanya Maria, dibuahi, lalu hamil dan melahirkan anak yang namanya Yesus. Saudara-saudara,
Inilah mujizat. Nah, ini mujizat di antara semua mujizat. Mujizat yang terbesar dari semua mujizat, di mana Allah campur tangan di dalam sejarah manusia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau mengunjungi dunia. Bagaimana mengunjungi? Tuhan mau datang ke dalam dunia. Bagaimana datang? Tuhan mau masuk ke dalam sejarah. Naik kendaraan atau transportasi apa ke dunia ini. Semua agama adalah usaha, adalah ambisi, adalah rencana, adalah khayalan, adalah suatu tujuan manusia berdosa ingin pergi ke surga. Naik kereta api kah? Naik kapal terbang kah? Naik roket kah? Semua cara dan semua alat yang dibikin oleh manusia tidak bisa menghadapi Tuhan. Dari hari pertama-tama manusia membangun menara Babel, Tuhan mengatakan tidak mungkin. Saya hancurkan engkau. Kalau menara Babel terus bangun sampai hari ini, mungkin tingginya sudah 3 kilometer, sudah 5 kilometer, sudah 10 kilometer, mau menuju ke surga. Saudara, orang modern mengetahui, tak mungkin. Kalau menara dibangun, makin tinggi, proporsinya makin kurus. Makin kurus, makin bahaya. Makin bahaya, makin gampang roboh. Tidak ada bangunan yang bisa terus menuju ke surga. Tuhan mengatakan ini tidak mungkin. Dan motivasimu membangun akan menara Babel adalah untuk memasyurkan nama besar manusia, untuk memuliakan orang berdosa. Tuhan mengatakan, are you crazy? You want to glorify your name by building a material tower so high and can achieve heaven? It is impossible. Maka Allah mengkacaukan bahasa mereka. Akhirnya mereka tidak mengerti satu dan lain. Dan menara itu tidak mungkin disukseskan, roboh. Dan manusia terpencar ke seluruh dunia dengan bahasa yang berbeda. Saudara-saudara. Tetapi pada waktu Roh Kudus turun, the day when man try to go to heaven, our language is confused by God. Bahasa kita dikacaukan oleh Tuhan. But the day when men try to preach the gospel, to let the name of Christ be known in all the universe, in all the nations, in the whole world, then God create a unity among them to have the same faith to believe in God. Waktu manusia mau memuliakan sendiri, Allah mengacaukan bahasa manusia. Waktu manusia mau memberitakan nama Yesus ke seluruh dunia, Allah membuat mereka bersatu di dalam bahasa. Sehingga yang dibicarakan oleh Petrus dimengerti oleh 15 macam orang. Ada yang dari Frigia, ada yang daripada Arabia, ada orang yang dari Mesopotamia, ada orang yang dari Babylon, ada orang daripada Asia Minor, ada orang yang daripada Eropa. Semua mengerti bahasa lidah yang dikatakan oleh Petrus dan rasul-rasul. Saudara-saudara, bahasa lidah dari pertama adalah untuk mempersatukan manusia, untuk memberi pengertian kepada manusia supaya mempunyai pengertian tentang Kristus, satu-satunya juru selamat. Waktu pertama kali manusia memasyurkan nama sendiri, Tuhan kacaukan bahasa mereka. Waktu manusia mau memperkenalkan Kristus sendiri, Tuhan mempersatukan bahasa mereka. Inilah Alkitab. Sekarang orang bicara bahasa lidah, semua mau ikut gejala Alkitab, tapi tidak pernah mengerti makna sesungguhnya di belakang apa yang dicatat oleh Alkitab. Memuliakan Tuhan atau memuliakan manusia. Jikalau gereja ini terus-menerus memuliakan Tuhan dan hatinya bersatu untuk Tuhan, Tuhan akan mempersatukan kita dan kita akan diberi kekuatan tak habis-habis oleh Tuhan. Jikalau gereja ini semua mau menonjolkan diri, semua mau memasyurkan diri, membesarkan manusia sendiri, maka Tuhan akan menghancurkan gereja menjadi kacau balau, terpecah belah, dan tidak ada satu persatuan yang sesungguh-sungguh. Dari Alkitab kita dilihat jelas sekali, semua rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Sikapnya berbeda, akibatnya berbeda, metodenya berbeda, dan kemuliaan terakhir berbeda. We are not called to glorify our own name.
we are called all together to glorify the name of God, to glorify Christ, to make known His name, and to preach the gospel to the nations. Then you'll be unified. You will be strengthened and can be the witness of God in the whole world. Kita kalau betul-betul bersatu, memuliakan Tuhan, memasyurkan Injil, memperkenalkan kuasa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, maka berapa banyak pun tidak jadi soal. Kita dipersatukan oleh Tuhan. Karena Roh Kudus mau mempersatukan gerejanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa Injil, untuk mempertobatkan manusia, dan mereka setelah bertobat, mereka menjunjung tinggi nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, Roh Kudus waktu bekerja di dalam dunia adalah semuanya untuk satu tujuan, memuliakan Kristus. Roh Kudus datang untuk memuliakan Kristus. Semua Roh Kudus datang untuk memuliakan Kristus. Mengapa khotbah? Membawa Kristus dikenal oleh manusia. Mengapa mengabari Injil? Supaya nama Kristus diterima oleh bangsa-bangsa. Mengapa mengadakan sekolah teologi? Melatih supaya orang berani memberitakan Injil. Semua satu tujuan, to glorify Christ, to make known Christ, and to send Christ to the whole world, to make all the sinners know how to call upon the name of Jesus Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah Injil, inilah rahasia, inilah rencana dari Tuhan Allah. Melalui pengabaran Injil, mempersatukan seluruh dunia, dan semua mengenal Kristus karena Roh Kudus yang menggerakkan. Tanpa gerakan dari Roh Kudus, tidak ada satu orang menyebut Yesus Tuhan. Waktu nama Tuhan dipanggil oleh seorang, karena Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Waktu Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, mengayomi seorang, lalu mendorong seorang, memberikan satu pencerahan kepada seorang. Akhirnya gerakan Roh Kudus menjadikan terkandunglah cinta kepada Kristus di dalam hatinya, dan akhirnya Kristus dilahirkan di dalam diri dia. Nah, sebelum dilahirkan di dalam diri engkau dan saya, Kristus pernah sungguh-sungguh dilahirkan sebagai seorang bayi yang turun dari surga menjadi manusia melalui Maria Anadara. Dan Anadara ini adalah perempuan yang tidak pernah menikah, tapi disentuh oleh Roh Kudus dan dinaungi oleh Roh Kudus, dan akhirnya menjadi satu janin yang berada di dalam rahim Ibu Maria. Saudara-saudara, mengapa ini mungkin? Karena ini adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan belum pernah memakai cara ini untuk melakukan mujizat. Mujizat dari zaman pertama sampai zaman akhir. Mujizat daripada Adam jatuh sampai dunia kiamat. Tidak pernah terjadi ada seorang anak darah yang belum menikah disentuh oleh Roh Kudus lalu menghamilkan seorang anak yang akan menjadi juru selamat dunia. Saudara, ini satu keajaiban yang besar sekali. Dan keajaiban ini pernah muncul satu kalimat di Nabi Yeremia. Aku akan mengerjakan sesuatu peristiwa yang baru, yaitu perempuan memelihara akan laki-laki. Saya tidak ngerti kalimat ini. Waktu Adam dicipta, Adam adalah laki-laki yang harus menjadi kepala perempuan, menjaga istrinya, dan memelihara, menjaga, dan memberikan keamanan kepada istrinya. Itu sebab kalau laki-laki lebih besar dari perempuan, lumrah. Kalau laki-laki lebih tua daripada nyonya, itu lumrah. Jika engkau melihat seorang laki yang jantan, yang gede sekali, lalu menikah dengan seorang perempuan yang lebih pendek, lalu dia cintai, dia sayangin, dia pelihara, engkau akan lihat, this is most beautiful picture. Jika engkau melihat satu foto, seorang laki yang jantan sekali, lalu menaungi, lalu memelihara, mencintai akan istri yang lebih kecil, itu bagus. Tapi kalau engkau melihat seorang perempuan seperti Tarzan perempuan, gede sekali, lalu menikah seorang laki yang kecil-kecil, engkau rasa goyang kepala pun belum cocok.
Apa ini? Perempuannya gede sekali, lakinya kecil. Seperti anak, tidak cocok. Saudara-saudara, dari permulaan Adam dicipta dengan pundak lebih lebar. Hawa dicipta dengan bokong lebih besar. Karena apa? Di laki-laki ada tugas pikul beban daripada sekeluarga dengan kegagahan, keberanian, kekuatan kesehatan untuk menjamin keamanan sekeluarga. Maka laki-laki yang gagah itu pantas. Kenapa wanita? Dia punya bokong lebih besar. Karena dia harus melahirkan anak. Tugasnya bukan di pundak. Tugasnya ada di dalam perut. Tugasnya ada di rahim. Sehingga perlu tempat besar boleh mengisi anak. Dan laki kalau melindungi perempuan itu wajar dan bagus. Sedangkan kalau perempuan melihara laki itu tidak beres. Tapi di dalam ayat Alkitab Yeremia, aku akan mengerjakan satu peristiwa yang baru. Itu perempuan memelihara laki-laki. Loh kenapa ya? Kenapa Tuhan memberikan nubuat seperti ini? Waktu saya umur 23,5. Seorang doktor atau seorang profesor saya mengajar kalimat ini. Saya harus hafal. Tuhan Allah telah memberikan satu peristiwa yang baru. Dia menjadikan perempuan memelihara laki-laki. Lalu tafsiran kitab suci dibacakan daripada buku komentari ini itu. Akhirnya saya mengatakan saya punya tafsiran menurut pengertian aku seluruh kitab suci. Yang disebut perempuan memelihara laki-laki. Itu adalah Yesus laki-laki dilahir melalui rahim seorang perempuan yang lebih lemah dari laki-laki. The virgin birth of Jesus Christ is the meaning of a lady will protect a man. Perempuan akan memelihara, melindungi seorang laki-laki. Ini berarti anak perempuan yang kecil, yang sangat muda. Waktu Maria mengandung Yesus mungkin umur 15. Mungkin umur 14 atau 16. Waktu itu anak darah perempuan di Yahudi, di orang Israel itu mudanya sekali. Umurnya kecil sekali. Lalu Yesus dilindungi. Yesus dipelihara oleh seorang wanita perawan. Ini adalah satu penggenapan daripada nubuat yang diberikan kepada Nabi Yeremia. Saudara-saudara, di dalam buku Nabi Yesaya, anak gadis akan mengandung. A virgin shall conceive. Anak gadis yang belum menikah, belum mengenal laki-laki, belum pernah disentuh oleh seks laki-laki, mengandung seorang. Dan yang disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah saudara-saudara, melalui perempuan dilahirkan menjadi sesuatu pahlawan juru selamat seluruh umat manusia di dalam sejarah cuma satu kali. Dan ini adalah kali satu-satunya. Tidak ada lagi. Tidak bisa diulangi lagi. Tidak mungkin terjadi kali keduanya. Karena Tuhan menetapkan. Dan ini sebenarnya sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Sebelum Yesus dilahirkan. Tuhan Allah berkata pada Adam dan Hawa. Anak perempuan akan berperang dengan anak ular. Keturunan benih daripada wanita akan memusuhi benih daripada ular. Dan ular akan melukai, akan tumit daripada keturunan daripada perempuan itu. Tapi benih perempuan akan meremukkan kepala dari ular. Ini adalah nubuat pertama. Ini adalah kalimat pertama. Proklamasi mengenai peperangan rohani akan terjadi dari permulaan sampai akhir. Tuhan berkata, ada permusuhan antara benih ular dan keturunan perempuan. Kita semua keturunan perempuan. Kita semua dilahirkan oleh ibu. Tidak ada orang dilahirkan oleh bapak. Maka kita adalah semua keturunan laki-laki, tetapi melalui perempuan. Kita semua keturunan Adam. Allah menciptakan Adam. Adam bersetubuh dengan istrinya. Maka Adam melahirkan anak. Lalu itu namanya anaknya Adam.
Di dalam Alkitab jelas sekali semua keturunan laki-laki. Keturunan Adam, keturunan Melkisedek, keturunan Abraham. Tidak ada bilang keturunan Sarah. Selalu keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, keturunan Yusuf, keturunan siapa? Semua keturunan laki-laki. Tetapi kenapa di sini dikatakan anak perempuan akan berperang dengan benih ular? Siapa anak perempuan? Engkau kelahiran perempuan? Memang. Semua kita kelahiran perempuan. Tapi kita tidak pernah disebut keturunan perempuan. Kita semua keturunan laki-laki. Di dalam Alkitab, laki dan turunnya. Maka Yakub melahirkan akan Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 anak. Lalu Yusuf melahirkan siapa? Simeon melahirkan siapa? Selalu laki menjadi sumber melahirkan. Dan semua anak-anak laki-laki yang disebut anak dari kelahiran laki-laki. Satu-satu kalinya mengatakan keturunan perempuan. Itu sebenarnya ditujukan kepada peristiwa inkarnasi. Sekarang mendengarkan penjelasan. Perempuan bisa melahirkan anak karena dihubungi seksual oleh laki-laki. Lalu membuai dia melalui sperma laki-laki ke dalam tubuh perempuan. Bertemu dengan telur akhirnya menjadi janin. Lalu saya tanya, perempuan tanpa laki-laki mungkin melahirkan tidak? Tidak. Perempuan tanpa disetubuhi dan dibuahi oleh sperma laki-laki mungkin mengandung bayi tidak? Tidak. Kalau umpama perempuan bisa melahirkan bayi sama seperti telur ayam yang keluar daripada ayam betina itu tidak ada pembuahan dari laki-laki. Dia tetap keluarkan telur. Tapi telur itu kalau sudah besar, sudah dijadikan ayam, pasti ayam betina. Dan mungkin ayam laki-laki. Dan mungkin ayam jantan. Karena tidak ada pembuahan daripada sperma daripada jantan. Bagaimana dengan Maria? Orang bilang pasti dia tidur sama laki-laki. Ini satu fitnahan karena manusia tidak bisa lepas daripada rational or contra-rational. Akal atau tidak masuk akal. Karena mereka terkurung oleh itu, maka mereka dipakai oleh iblis untuk memfitnah cara kerja Tuhan yang paling agung ini. Maria tidak bersetubuh dengan siapapun. Mengapa mempunyai buah? Di dalamnya ada rahim yang mengandung Yesus Kristus yang adalah anak laki-laki. Satu-satunya kemungkinan adalah Roh Kudus menaungi dia. Roh Kudus menghinggap di dalam rahimnya. Dan Roh Kudus memberikan kemungkinan dia membuahkan anak laki-laki. Saudara-saudara, ada XX di dalam wanita. Ada XY di dalam laki-laki. Dan manusia laki-laki bertemu dengan manusia perempuan. Mungkin melahirkan laki-laki dan perempuan. Tapi perempuan yang tidak pernah disentuh atau digabung dengan semua laki-laki. Kalau bisa melahirkan, tetap hanya melahirkan perempuan. Itu sebab kalau Maria melahirkan Yesus Kristus, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, curi-curi berzina sama laki-laki yang lain. Perempuan yang haram. Perempuan yang tidak ada adat. Perempuan yang kurang ajar. Perempuan yang sebelum menikah sudah tidur sama laki-laki. Sehingga melahirkan laki-laki. Kemungkinan kedua, kalau dia betul-betul suci. Dan betul-betul tidak ada hubungan dengan laki-laki. Kecuali Tuhan yang bekerja. Baru Maria bisa melahirkan laki-laki. Saudara-saudara, ini kalau saya teruskan, kita perlu waktu banyak sekali. Waktu Abraham diberikan sesuatu nubuat, istrimu tahun depan hari ini akan melahirkan. Abraham langsung terima karena dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Karena imannya dia diterima. Karena iman dia dibenarkan. Sedangkan Abraham tidak pernah meragukan firman Tuhan. Tapi pada saat malaikat berkata kalimat ini kepada Abraham,
Nyonya Abraham di belakang tirai. Dia ketawa. Nah, dia kira itu ketawa itu lumrah. Saya umur 90, suruh saya lahir anak gendeng. Saya sudah berhenti haid. Saya sudah tidak ada datang bulan. Saya sudah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang mandul. Kenapa malaikat itu goblok? Dan pernah belajar biologi. Dan pernah belajar tentang apa artinya membuahi. Apa artinya ada pertemuan sperma dengan telur. Kenapa kamu kau begitu? Dia ketawa. Malaikat berkata, Sarah, kau ketawakah? Dia kaget. Kok saya di belakang tirai ketawa, malaikat bisa tahu? Oh tidak, jangan bohong. Kau sudah ketawa. Sekarang saya berkata kepada engkau, engkau tidak percaya, tetap terjadi. Kuasa Tuhan mau melaksanakan satu mujizat. Tidak tergantung kamu percaya atau tidak. Di sini kita melihat orang, aku percaya pasti ada mujizat, aku percaya. Tuhan kalau mau menjalankan mujizat tidak tergantung kau hina atau tidak. Tidak tergantung kau percaya atau tidak. Tidak tergantung engkau ketawa atau tidak. Sambil ketawa sambil mulai. Setiap hari makin besar makin besar. Demikian pada waktu Tuhan melakukan hal kedua kali di dalam sejarah, membuat rahim yang sudah mandul, yang sudah tidak bisa melahir lagi, terjadi satu kali lagi di tubuhnya Zakaria. Istri Zakaria namanya Elisabeth. Tuhan berkata, engkau akan melahirkan seorang anak. Lalu Elisabeth sudah umur tua sekali. Alkitab tidak catat dia umur berapa. Mungkin umur 60, 70. Tidak mungkin perempuan umur 70 melahirkan. Zakaria sudah tua. Nyonya sudah tua. Tapi Tuhan berkata, saya akan melahirkan seorang anak melalui engkau, Yohanes Pembaptis. Dan dari rahim ibu di dalam sudah menerima Roh Kudus. Ini ajaib yang luar biasa besarnya. Waktu dia mulai melihat, dia lihat kaca, dia sendiri. Tidak izin. Umur 80, 70 masih mengandung lagi. Pergi pasar diketahui, apa itu dalammu? Kamu umur 70 mengandung apa? Apakah tumor atau tikus atau borok atau apa itu? Ya Tuhan berkata, saya akan melahirkan anak gendeng alu. Tidak mau lihat kaca. Umur berapa kamu? Dia tidak berani keluar. Dia cuma tahu ini pimpinan Tuhan. Saya harus tahan. Sebagaimana Tuhan membangkitkan rahim daripada Sarah umur 90 melahirkan Ishak. Tuhan juga kedua kali membangkitkan rahim daripada Elisabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah saudara-saudara, melahirkan Yohanes Pembaptis jauh lebih penting dan lebih hebat daripada melahirkan Abraham. Karena Yohanes Pembaptis mempunyai kelebihan dari siapapun. Dan satu-satu kalinya selain Yesus, orang yang dipenuhi Roh Kudus sejak dari rahim ibu cuma dia. Elisabeth harus terima apa yang diizinkan. Lalu Tuhan berkata kepada Maria setengah tahun sesudah itu, hei perempuan yang bahagia, engkau akan mengandung. Loh, aku belum nikah loh. Aku tidak kenal laki-laki. Aku masih remaja. Engkau dengar, Tuhan akan memakai engkau melahirkan seorang anak. Dan bagaimana engkau? Dia begitu taat. Dia tahu ini tidak masuk akal. Ini tidak logis. Ini di luar paradigma manusia. Dia mengatakan, my heart magnifies my Lord. And my spirit rejoices in my Savior. Hatiku mengagungkan Tuhanku. Dan rohku bersuka cita karena juru selamatku. Maria langsung memuji Tuhan. Bersyukur kepada dia. Rela menerima sesuatu tugas yang begitu memalukan. Begitu besar anugerah. Tapi begitu pedih. Begitu dibenci oleh orang lain. Kau nikah sama siapa? Kenapa perempuan besar? Kau mengandung apa? Kau berzina. Perempuan harus lempar batu sampai mati. Karena kau melanggar, kau berzina, kau tidak suci.
Dia tahu ini malu. Tapi karena ini kehendak Tuhan, dia mengatakan, I magnify my Lord. I rejoice because of my Savior. Aku membesarkan Tuhanku. Aku bersyukur karena Tuhan juru selamatku. Di dalam kalimat-kalimat yang pendek ini mengandung teologi yang berat sekali. Di situ dipukulnya teologi mengatakan Maria mengandung Yesus tanpa berdosa. Sampai Yesus lahir dia tetap anak perawan. Itu ajaran dari mana saya tidak tahu. Alkitab mengatakan dia mengandung anak pertama. Kalau Yesus anak pertama berarti Yosi, Yakub, Yudas, turunan adik-adik Yesus. Itu adalah dilahirkan oleh Maria. Setelah Roh Kudus menaungi akan Maria, selesai Yesus lahir, Maria bersetubuh sama Yusuf, lalu melahirkan anak-anak lain. Bagaimana dia bisa jadi perawan? Itu bukan ajaran Alkitab. Karena setelah melahirkan Yesus, Maria bersetubuh dengan Yusuf. Kalau Maria bersetubuh dengan Yusuf, akhirnya Maria melahirkan anak-anak lagi. Sehingga Yesus kakak paling besar. Satu-satunya yang bukan hasil seksual hubungan antara Maria dan Yusuf itu Yesus. Yang lain semua iya. Saudara-saudara, 6 bulan yang lalu Elizabeth dapatkan tugas melahirkan Yohanes Pembaptis. 6 bulan sesudahnya Maria yang mendapat tugas yang sama. Tetapi di sini bedanya, Elizabeth disetubuhi oleh suaminya yang tua namanya Zakaria. Tetapi anak darah Maria tidak disetubuhi Yusuf. Karena Tuhan memberikan dengan jelas ini anak darah Maria melahirkan. Kedua orang melahirkan ini artinya apa? Maria dari anak perawan tidak ada hubungan seks bisa melahirkan. Membuktikan Allah adalah Allah yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan Elizabeth sudah tua bisa mempunyai rahim yang diisi karena hubungan seks dengan suami. Ini membuktikan Allah adalah Allah yang membangkitkan yang sudah mati. Rahimnya sudah mati dibangkitkan kali. Tetapi Maria rahimnya tidak ada dijadikan ada. The one who created from nothingness and the one who resurrected from the death. Itu kuasa Allah, itu iman. Iman kepercayaan Abraham terhadap Tuhan Allah. Juga dua hal ini. Allah adalah yang bikin dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah dia tidak boleh ada anak menjadi ada anak. Allah membangkitkan dari mati menjadi hidup. Berarti dia percaya bahwa Ishak akan dibangkitkan kembali. Kalau sudah disembelih, maka Tuhan mungkin membangkitkan. Kalimat terakhir yang diambil dari Ibrani pasal 11. Saudara, kitab suci mengandung ini. The God of Abraham is a God who believed that he can create from nothingness and resurrect from the death. Allah yang menciptakan ada dari tidak ada. Allah yang membangkitkan yang sudah mati. Ini dua diulangi oleh Tuhan. Khususnya di dalam melahirkan Yesus dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah, saudara perhatikan satu kalimat yang penting sekali. Yaitu pada waktu Maria pergi mencari Elizabeth. Wah, ini satu anak gadis yang sangat sopan. Sangat mengerti peraturan. Dia mengetahui dia hamil. Tetapi dia mengetahui famili dia yang tua juga hamil. Lalu bukan orang tua pergi anak muda. Tapi anak muda pergi cari orang tua. Saudara tahu Maria tinggalnya di Nazaret. Tetapi Elizabeth tinggalnya di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena suaminya daripada Elizabeth adalah Zakaria. Zakaria adalah imam. Imam melakukan tugas bukan di Nazaret di Galilea, di Yerusalem. Maka waktu Zakaria mau melayani Tuhan, malaikat berkata kepada dia, engkau akan menjadi ayah. Dia kaget. Dia mengatakan, tidak mungkin, saya tidak percaya. You tidak percaya, saya hukum kamu jadi orang bisu. Zakaria bisu kira-kira 9 bulan. Lalu dia tidak bisa ngomong apa. Apa sih tadi? Waktu engkau membakar kemenyan, engkau melayani Tuhan, terjadi apa? Ada malaikat yang datang ke Tuhan. Tidak bisa ngomong. Dia bisu 9 bulan. Sampai akhirnya waktu
Yohanes Pembaptis sudah lahir, baru buka mulut, namanya Yohanes, mulai bicara. Nah, di antara 9 bulan ini pernah satu kali Maria datang dari kota Nazaret, melewati gunung, bukit, laut, hutan, padang pasir, sampai lewati sungai Yordan, akhirnya sampai di Yerusalem. Ini anak perempuan yang sangat-sangat baik. Umur belasan tahun hamil, masih jalan kaki 2-3 hari. Siapa yang hamil mau jalan kaki 2-3 hari? Coba angkat tangan. Sekarang tidak ada perempuan kayak gini. Karena orang yang lebih tua dari dia, familinya hamil. Dia pergi kirim salam. Waktu itu tidak ada itu, internet. Tidak ada itu yang namanya WhatsApp. Tidak ada yang katanya itu interlokal. Tidak ada juga kereta. Dia cuma bisa jalan kaki. Jalan kaki 2 hari dari tempat Galilea sampai di Yerusalem. Ketuk pintu. Mbak Elizabeth, siapa engkau? Maria, engkau datang dari Galilea, dari Nazaret. Berapa hari engkau jalan? Tengah jalan tidak ada rampok ya? Siapa yang mendampingi engkau? Saya tidak tahu. Apakah Yusuf mendampingi? Tidak boleh. Dia belum nikah kok. Mungkin dia sendiri atau sama pembantu. Sudah begitu sampai buka pintu. Wah, si Elizabeth memeluk dia. Langsung terjadi satu hal. Elizabeth sudah tua. Hamilnya hamil tua. Yohanes sudah mau lahir. Loncat-loncat di dalam. Saya dulu tidak tahu ya. Tapi ada teman saya. Anaknya sebelum lahir loncat-loncat. Istrinya sampai goyang-goyang terus. Lalu dia taruh kopi di sini. Karena perutnya gede. Taruh kopi di sini. Sudah tidak terlalu berat. Karena anak loncat-loncat sampai kopinya mencorot. Baru saya sadar ada itu. Apa yang dikatakan Alkitab ada itu. Lalu dia mengatakan, waktu ibu dari Tuhanku datang ke sini. The mother of my Lord, when you come here. Dan dia mengatakan kalimat, janin bayi di dalam tubuh saya loncat-loncat. Saudara-saudara, apa artinya ini? Kenapa Maria datang melihat Elizabeth? Yohanes yang berada di perut Elizabeth loncat-loncat. Saya kira inilah satu-satunya ayat harus terjadi. Untuk terjadi, Maria harus jalan 2 hari dari Galilea ke Yerusalem. Mengapa loncat-loncat? Karena Yohanes suka sekali melihat Yesus yang dia akan layani. Sekarang datang mengunjungi dia. Saudara-saudara, kalau pendeta datang rumahmu, engkau senang tidak? Satu kali saya bilang, saya datang. Oh, tidak usah datang Pak Tong, you sudah tua, jangan datang. Sebenarnya karena rumahnya kacau balau. Dia takut kalau saya datang, tidak keburu bikin betul. Nah, ada orang rumahnya rapi, siapapun datang terima. Ada orang rumah kacau balau, tidak boleh saya masuk ke kamarnya. Ada seorang pendeta dan nyonya tinggal di Sunder. Saya bilang, saya mau melihat istrimu karena dia sakit. Jangan Pak Tong, tidak usah masuk. Saya bilang, jujur, kenapa saya tidak masuk? Kamar berantakan, tidak karu-karuan, jangan datang, malu saya. Nah, perempuan yang tidak mau bikin rumah itu harus dipermalukan. Ya. Ada perempuan yang kotor, tidak karuan. Ada perempuan yang rapi sekali. Nah, saudara-saudara, waktu dikunjungi, bukan rumahnya kacau, bukan perlu diperbetul. Bayinya loncat. Nah, ini membuktikan Yohanes di dalam rahim sudah ada pepenuhan Roh Kudus. Dengar ya. Satu-satunya orang selain Yesus yang dipenuhi Roh Kudus sejak di dalam rahim ibunya hanya Yohanes Pembaptis. Berarti dia sudah hamil tua dan Yesus masih muda, masih kecil di dalam rahim Maria. Dia bertemu dengan Elizabeth. Rahim Elizabeth loncat-loncat. Dan dikatakan yang datang ini the mother of my Lord. Di dalam bahasa Greka ada Theotokos. The mother of God. Nah, saudara-saudara, kalimat ini ditulis di dalam Injil Lukas.
Dan kalimat ini mengakibatkan orang senang sekali. Mengatakan Maria adalah mamanya Allah. The mother of God. Saya seumur hidup hampir tidak suka memakai istilah ini di khotbah saya. Maria ibunya Allah. Bagi saya itu bisa menimbulkan salah ngerti yang besar. Berarti Allah itu hanyalah anaknya dari seorang perempuan manusia. Allah mempunyai ibu. Ibu Allah itu Maria. Jadi Allah di surga, besok di surga dia masih ada ibu namanya Maria. Itu udah beres. Itu bisa bikin orang Kristen imannya kacau balau. Maka saya mentafsirkan, apa artinya Maria disebut ibunya Allah? Ini sebenarnya arti sesungguhnya adalah mengatakan waktu Maria menghamilkan Yesus, saat itu Yesus di dalam rahim Maria sudah bersifat ilahi. Itu artinya. When Jesus was conceived in the womb of Mary the Virgin, he already has the deity. Yesus saat masih bayi di dalam rahim Ibu Maria sudah ada sifat ilahi. Itu artinya. Nah, cara yang paling singkat mengatakan Maria sementara disebut Ibu Allah. Tapi tidak berarti Allah memerlukan satu ibu. Allah Tritunggal tidak perlu seorang ibu yang adalah manusia. Ini hanya membuktikan seorang manusia perempuan yang masih seorang anak darah. Waktu melahirkan Yesus, mengandung Yesus di dalam rahimnya. Waktu itu Yesus di dalam rahim sudah bersifat ilahi. Mengapa perlu ini? Karena ini untuk mencegah semacam kepercayaan kristologi yang salah. Yaitu Yesus baru menjadi bersifat ilahi semenjak dia dibaptiskan. Lalu Roh Kudus turun kepada dia. Itu sifat ilahi datang kepada dia. Dia menjadi Kristus. Dia menjadi bersifat ilahi. Lalu melangsungkan tugas Mesias 3 tahun setengah. Pada waktu dia dipaku di atas salib, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Lalu mereka mengatakan inilah bersifat ilahinya meninggalkan dia. Dia kembali menjadi manusia biasa. Tidak. Ini semua tafsiran salah dari Gnostisisme. Khususnya dari seorang namanya Cerinthus. Dia mengatakan Yesus sifat ilahinya hilang waktu dipaku di atas salib. Sehingga dia berteriak, my God, why you have forsaken me. Sifat ilahnya pergi. Itu bukan begitu. Itu berarti Allah Bapa membiarkan dia tanggung dosa semua orang. Dan tidak lagi memelihara dan tidak kasihan kepada dia. Salib Kristus adalah satu-satunya tempat saya sebut sebagai vakum cinta kasih. The only vacuum place of the love. Cinta Allah tidak masuk kepada dia karena didahului oleh dosa manusia. Cinta manusia tidak bisa dahului dia karena didahului murka Allah. Sehingga Jesus on the cross, the only place without love, no love from God, no love from man can achieve Him. Dan di situ dia menanggung dosa paling berat bagi kita. Dan Yesus Kristus kapan mempunyai sifat ilahi? Bukan karena setelah dibaptis baru mempunyai. Bukan karena setelah disalib baru tinggalkan. Yesus sudah mempunyai sifat ilahi waktu dia masih di dalam rahim Maria. Itu sebab Elizabeth mengatakan, the mother of my God come here. And the child in my womb is jumping inside. Ini hanya membuktikan beberapa ayat. Yohanes Pembaptis menerima gerakan Roh Kudus semenjak di rahim ibu. Dan ini juga berarti waktu Yesus belum lahir sudah mempunyai sifat ilahi. Itu arti teologi sampai di situ saja. Saudara-saudara, sekarang saya menjelaskan 5 menit berapa kalimat waktu Yesus tidak rahim ibu. Kita mau tanya, kenapa perempuan tak disentuh seks oleh laki-laki bisa hamil? Dan hamilnya laki-laki. Saya tadi sudah bilang satu-satunya kemungkinan jawaban Roh Kudus melakukan mujizat. Apa arti mujizat? Mujizat bukan sesuatu interupsi kuasa Allah menurut ambisimu. Orang kalau sudah ingin sembuh, sudah sakit kanker ingin sembuh, aku percaya mujizat. Aku percaya Tuhan Maha Kuasa. Tuhan akan menyembuhkan saya. Mujizat bukan terjadi karena kebutuhanmu.
Mujizat bukan terjadi karena kepercayaanmu. Saya tadi sudah bilang, meskipun Elizabeth tidak percaya, meskipun itu orang seperti Sarah, Nyonya Abraham tidak percaya, tetap terjadi mujizat. The miracle as an intervention of God from the supernatural power to break through the rule of the natural power principle is the will of God. Bukan karena engkau. Dengan demikian pada waktu Tuhan mau memakai seorang anak darah Maria untuk melahirkan Yesus Kristus, intervensi kuasa supra alam menerobos dan menghancurkan dalil daripada prinsip-prinsip natural yang diciptakan oleh Allah, itu terjadi. Lalu saya nanya, kenapa engkau percaya? Kenapa kita terima anak darah bisa melahirkan anak? Saudara-saudara, saya memberikan 4 kalimat. Waktu Adam dicipta, Tuhan tak pakai laki, Tuhan juga tak pakai perempuan. Waktu Hawa dicipta, Tuhan pakai laki, tulangnya Adam, tidak pakai perempuan. Waktu Stephen Tong dicipta, Tuhan pakai laki, hubungan seks dengan nyonyanya Bapak Stephen Tong. Waktu Tuhan menciptakan engkau dan semua orang pakai seorang pria dan seorang wanita. 3 macam sudah dipakai. Satu-satu yang belum dipakai. Tuhan melahirkan Yesus. Tidak pakai laki, hanya pakai perempuan. Nah, inilah satu dasar kita percaya Allah yang Maha Kuasa sanggup mengerjakan hal di luar kemungkinan manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih yang ajaib melalui pengwahyuan kitab suci, melalui penjelasan firman telah bercahaya ke dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti iman kepercayaan agung di dalam kehendak-Mu. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.
Tuhan.